Let's hit the road! Hai teman-teman semua, welcome back to Travel Activity Channel. Kali ini aku akan sharing pengalamanku di Minimania yang berada di daerah Puncak, Bogor. Aku sampai di Minimania sekitar setengah 8 pagi di hari Jumat saat liburan sekolah. Dan ini masih sepi ya. Jadi, Minimania Puncak Bogor ini resmi dibuka untuk umum pada bulan Oktober 2023 ya, dengan menghadirkan pengalaman wisata unik dengan konsep Taman Miniatur Dunia. Di sini, pengunjung bisa melihat replika landmark ikonik dari berbagai negara, ditata rapi dengan detail yang realistis dan spot foto estetik. Minimania Puncak cocok untuk wisata keluarga, konten kreator, maupun yang ingin liburan santai sambil keliling dunia dalam satu tempat. Dan ini adalah harga paket wahana dan batas tinggi badan anak yang sudah dikenakan biaya masuk. Ini belum termasuk tiket masuk sebesar 65.000 ya. Karena ini masih pagi, jadi antriannya belum terlalu ramai ya teman-teman. Berikut ini informasi jam operasionalnya ya. Jadi di weekday buka jam 8 pagi sampai jam 17.30, sedangkan di weekend atau hari libur lainnya buka di jam 7 pagi sampai jam 18. Nah, di sini kakak penjaga loketnya ramah banget loh. Dia bener-bener jelasin semua tentang paket dan ketentuan wahananya. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Bisa disesuaikan saja wahana mana yang kamu mau kunjungi. Kebetulan, karena kita belum tahu wahana mana saja yang mau kita kunjungi, jadi kita putuskan untuk beli langsung di dalam saja tiket wahananya. Jadi bisa lebih fleksibel ya. Kita hanya bayar wahana yang kita mau kunjungi saja. Nah, ini kita sudah beli tiket masuknya sebesar 65.000 per orang. Sudah free cimori stick dan voucher yang bisa dibelanjakan di dalam nanti ya. Kita nanti diberikan kartu akses yang tiap kartunya akan dikenakan deposit sebesar 10.000. Dan deposit itu akan dikembalikan saat kita mengembalikan kartu ketika sudah selesai nanti. Oke, kita bagi-bagi kartunya dulu ya. Kemudian, baru kita lanjut menuju gate masuknya nih. Jadi di gate masuknya ini, masing-masing pengunjung harus melakukan tapping kartunya ya, agar bisa masuk. Nah, ini kita sudah berada di dalam Minimania Puncak Bogor. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan barisan beberapa bendera negara di dunia nih teman-teman. Ini dia peta lokasi yang ada di Minimania Puncak Bogor. Supaya tidak tersesat, kita bisa lihat dulu peta ini ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut explore yuk. Selamat mengikuti perjalanan kita untuk explore landmark yang ada di dunia Minimania ini ya. Di awal ini kita bisa lihat miniatur kendaraan militer dari Amerika ya. Untuk penjelasan detailnya, bisa kita baca di papan yang berada di depan masing-masing miniaturnya ya. Kemudian, ini ada miniatur bandara, lengkap dengan simulator pesawat mini dan menara miniatur ATC atau Air Traffic Controller yang ikonik di masing-masing negara ya. Berikutnya, ini adalah miniatur helikopter dan pesawat militer yang ikonik yang pernah ada di dunia. Nah,
ini juga ada miniatur pesawat bermesin pertama di dunia yang berhasil terbang secara berkelanjutan dan dapat dikendalikan oleh Wright Brothers. Dan ada juga miniatur pesawat luar angkasa ya teman-teman. Kemudian ini adalah miniatur menara kembar Petronas yang ada di negeri jiran Malaysia. Selanjutnya ini adalah Burj Khalifa, salah satu menara tertinggi di dunia yang berlokasi di Dubai. Dan selanjutnya nanti kamu bisa lihat sendiri ya, ada apa saja yang lainnya. Ikutin terus sampai selesai ya. Ini adalah Mount Rushmore, yang merupakan monumen di South Dakota, Amerika Serikat, yang menampilkan wajah 4 presiden Amerika Serikat yang dipahat langsung pada tebing granit. Dan di sebelahnya ada Hollywood Sign, yang merupakan papan huruf ikonik di perbukitan Hollywood, Los Angeles, yang awalnya dibuat sebagai iklan perumahan pada tahun ke-1923. Kemudian ini nih, yang biasanya disenangi anak-anak, yaitu simulator kereta mini. Jadi kita bisa lihat lebih dekat bagaimana kereta bisa berjalan di relnya. Kemudian ada Saint Basil's Cathedral yang ada di Moskow, yang dibangun pada abad ke-16 oleh Tsar Ivan the Terrible, yang terkenal dengan kubahnya yang berwarna-warni, serta bentuknya yang unik seperti di negeri dongeng. Ini juga tidak kalah menarik ya. Ini dia, Blue Mosque di Istanbul, Turki, yang dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed ke-1, yang terkenal dengan 6 menaranya, serta interior megah yang dihiasi ribuan ubin biru khas Iznik. Selanjutnya ada Abraj Al-Bait di Mekah, Saudi Arabia, yang merupakan kompleks menara dengan jam terbesar di dunia, yang berdiri di dekat Masjidil Haram dan menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia. Dilanjut dengan Buckingham Palace di London, Inggris, yang merupakan kediaman resmi Raja Inggris yang memiliki lebih dari 700 ruangan dan menjadi pusat upacara kenegaraan serta ikon monarki Britania.
Lihat deh detailnya. Mirip banget kan? Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Inggris nih untuk lihat bangunan dengan nuansa klasik dan estetik ini ya. Kita lanjut dengan Laxey Wheel di Isle of Man, yang merupakan kincir air terbesar di dunia, yang dibangun pada tahun 1854 untuk memompa air dari tambang timah. Kali ini, kita mau lihat Taj Mahal di Agra, India, yang merupakan mausoleum megah dari marmer putih yang dibangun pada abad ke-17 oleh Kaisar Shah Jahan sebagai simbol cinta abadi untuk istrinya. Lihat deh, bukan hanya bangunannya saja ya yang mirip, tapi juga ada kolamnya yang bikin serasa di tempat aslinya kan? Berikutnya ini adalah Moai, yang merupakan patung batu raksasa di Pulau Paskah, Chili, yang dibuat oleh suku Rapa Nui sebagai simbol leluhur dan kekuatan spiritual. Selanjutnya ada Brandenburg Gate di Berlin, Jerman, yang merupakan gerbang bersejarah abad ke-18 yang menjadi simbol perdamaian, persatuan, dan sejarah panjang Jerman. Sekarang, kita menuju ke Menara Pisa di Italia, yang merupakan menara lonceng abad ke-12 yang terkenal karena kemiringannya akibat fondasi tanah yang tidak stabil. Kita lanjut dengan windmill, yang merupakan kincir angin tradisional paling ikonik berasal dari Belanda dan sejak abad ke-17 yang digunakan untuk menggiling gandum serta mengendalikan air di wilayah dataran rendah. Nah, ini dia. Yang pasti, sudah tidak asing ya. Ini kita akan menuju ke Menara Eiffel di Paris, Prancis, yang dibangun pada tahun 1889 sebagai simbol kemajuan teknologi dan kini menjadi ikon paling terkenal di negara tersebut. Gimana nih? Mirip banget kan? Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh ke Paris ya untuk melihatnya. Dilanjut dengan Big Ben di London, Inggris, yang merupakan nama lonceng besar di Menara Elizabeth yang menjadi simbol waktu, sejarah, dan identitas Inggris. Lanjut lagi dengan Arc de Triomphe di Paris, Prancis, yang merupakan monumen kemenangan yang dibangun oleh Napoleon untuk menghormati tentara Prancis yang gugur dalam peperangan. Nah, ini kita sudah mulai memasuki area wahana ya, di mana yang kita lihat ini adalah wahana kuda poni. Ini adalah Piazza San Marco di Venesia, Italia,
yang merupakan elenalan ikonik yang dikenal dengan arsitektur megahnya. Kemudian ini adalah Noria, yang merupakan kincir air tradisional berasal dari Timur Tengah, yang sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk mengangkat air sungai ke saluran irigasi. Lanjut lagi ke Stonehenge di Inggris, yang merupakan monumen batu prasejarah berusia ribuan tahun yang diyakini digunakan untuk ritual dan pengamatan astronomi. Kemudian, Hagia Sophia di Istanbul, Turki, adalah bangunan bersejarah abad ke-6 yang pernah menjadi gereja, masjid, dan kini museum dengan kubah raksasa yang ikonik. Nah, ini dia Notre Dame de Paris yang merupakan katedral gotik abad ke-12 di Prancis yang terkenal dengan menara kembar, jendela mawar, dan sejarah panjangnya. Bagaimana menurut kamu? Walaupun ini miniatur, tapi tetap terlihat kan megahnya? Semoga suatu saat nanti kita bisa melihatnya langsung di negaranya ya. Ini juga salah satu bagian epik ya. Great Wall of China, yang merupakan tembok raksasa di Tiongkok yang dibangun selama berabad lamanya untuk melindungi wilayah kekaisaran dari serangan musuh. Dan ini Forbidden City, atau kota terlarang di Beijing, China, adalah kompleks istana kekaisaran terbesar di dunia yang selama berabad lamanya menjadi pusat kekuasaan dinasti Ming dan Qing. Bagus banget kan detailnya? Jadi serasa sedang berada di film perang zaman dulu nggak sih? Ini Petra di Yordania, yang merupakan kota kuno yang dipahat langsung di tebing batu pasir dan pernah menjadi pusat perdagangan penting pada masa Nabatea. Kita lanjut lagi ke miniatur yang paling megah juga, yaitu Neuschwanstein Castle di Bavaria, Jerman, yang merupakan kastil abad ke-19 dengan bergaya ala negeri dongeng yang dibangun oleh Raja Ludwig II dan menjadi inspirasi kastil Disney. Ini sih detail banget ya, kita bisa eksplor sekeliling bangunannya dengan jelas banget. Semoga suatu saat nanti kita bisa berkunjung langsung ke tempat aslinya ya teman-teman. Ada juga Golden Gate Bridge di San Francisco, Amerika Serikat, yang merupakan jembatan gantung ikonik berwarna merah oranye yang dibuka pada tahun 1937 dan menjadi simbol teknik modern dunia.
Dan ini London Bridge di London, Inggris. Nah, ini ada juga Borobudur di Jawa Tengah, Indonesia, yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9 dan terkenal dengan ribuan relief serta stupa megahnya. Lanjut ke White House di Washington DC, Amerika Serikat, yang merupakan kediaman resmi dan pusat pemerintahan Presiden Amerika Serikat sejak tahun ke-1800. Ini adalah Angkor Wat di Kamboja, yang merupakan kompleks candi Hindu-Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-12 dan menjadi simbol nasional negara tersebut. Ini adalah Golden Bridge di Da Nang, Vietnam, yang merupakan jembatan unik yang dibuka pada 2018 dan terkenal karena desainnya yang seolah-olah ditopang oleh dua tangan raksasa. Nah, ini beberapa landmark lainnya yang mungkin tidak kita bahas secara detail ya. Kamu bisa lihat langsung di sini. Di Minimania ini sudah pasti kids friendly banget ya. Walaupun begitu, untuk anak usia balita tetap wajib dijaga ya.
Ini Chichen Itza di Meksiko, yang merupakan kota kuno peradaban Maya yang terkenal dengan piramida El Castillo dan pengetahuan astronominya yang maju. Ini adalah visual dari sisi lain jembatan yang tadi sudah kita tampilkan ya. Ini Temple of Heaven di Beijing, China, adalah kompleks kuil abad ke-15 tempat kaisar dahulu melakukan ritual doa untuk panen dan keharmonisan alam. Dan ini Shwedagon Pagoda di Yangon, Myanmar, yang merupakan pagoda Buddha suci berlapis emas yang berusia lebih dari 2000 tahun dan menjadi simbol spiritual negara tersebut. Pura Ulun Danubratan di Bali, Indonesia, adalah pura air ikonik yang berdiri di tepi Danau Bratan dan didedikasikan untuk Dewi Danu, Dewi Kesuburan dan Air. Candi Prambanan di Jawa Tengah, Indonesia, adalah kompleks candi Hindu abad ke-9 yang terkenal dengan menara-menara tinggi dan relief kisah Ramayana. Ini adalah visual dari sisi lalin Temple of Heaven yang sudah kita bahas tadi ya. Great Buddha of Thailand atau Wat Muang di Provinsi Ang Thong adalah patung Buddha terbesar di Thailand yang terkenal karena ukurannya yang sangat raksasa dan berlapis emas. Kemudian, ini adalah beberapa landmark yang terkenal di Indonesia ya. Harusnya kamu sudah familiar kan?
Ini dia Adventureland, cocok banget untuk anak-anak bermain ya. Jadi, di tiket masuk 65.000 tadi, itu bisa pilih antara wahana Adventureland ini atau Korean Town. Kebetulan kita pilih yang Korean Town ya. Ini Hachiko adalah anjing legendaris di Tokyo, Jepang, yang dikenal karena kesetiaannya menunggu sang pemilik di stasiun Shibuya selama bertahun-tahun. Dan ini kita berjalan menuju ke Korean Town-nya ya, sambil melihat visual dari sisi lain bangunan landmark Indonesia, yang sebelumnya sudah kita tampilkan ya. Di sepanjang jalan ini, ada banyak kios yang jual makanan dan minuman, yang kita bisa beli dengan potongan voucher yang didapat setelah membeli tiket masuk di loket tadi ya. Dan akhirnya kita sampai di pintu masuk Korean Town. Ada apa saja di dalamnya ya? Yuk, ikutin terus perjalanan kita ya, supaya bisa melihat dalamnya seperti apa sih. Dan ini kita lagi antri masuk ke Korean Town ya. Jadi, karena tiket masuk kita sudah berikut Korean Town ini, kita bisa tinggal tapping saja untuk masuk areanya ya. Gimana suasananya? Sudah mirip di Korea belum ya? Jadi, Korean Town ini sebelumnya adalah Sakura Park yang di saat kita datang di Desember 2025 sudah diubah menjadi Korean Town dengan hiasan pohon maple Korea yang sangat ikonik itu loh. Ini kita datang masih pagi ya, sekitar jam 8. Jadi suasananya masih sepi dan masih lumayan sejuk. Dan selain itu, bisa lebih leluasa untuk eksplorasinya ya. Jadi, saranku kalau mau eksplor di Minimania ini, baiknya dari pagi ya, supaya tidak banyak antrian dan bisa eksplor semua yang ada di dalam sini. Lihat deh, perpaduan barisan pohon maple, sungai, dan kotak lampu ini terlihat estetik banget ya. Jadi seperti berasa ada di Korea beneran kan? Ikutin terus ya petualangan kita di Korean Town ini. Nanti kita akan coba sewa baju tradisional Korea dan sekaligus cobain naik perahu melewati sungai tadi ya.
sini ada juga nih untuk sewa ATV. Bagi kamu yang suka adventure di hutan, cocok banget loh. Ini dia tempat sewa perahunya. Dikenakan biaya per orang 25.000 sekali putaran. Dan pembayarannya hanya bisa pakai non tunai ya. Bisa dengan kris atau tapping kartu jika sudah ada saldonya. Nanti kita kembali ke sini lagi ya. Sekarang kita mau menuju tempat sewa pakaian tradisional Korea dulu. Jadi nanti kita naik perahunya sambil menggunakan pakaian tradisional ya. Wah, ini perjalanannya estetik dan Korea banget ya. Lihat itu ada becak tradisional Korea. Dan ada juga beberapa bangunan dengan ornamen yang khas Korea tuh. Jembatan ini sangat khas banget kan? Apalagi kalau berada di tengahnya dengan pemandangan sekelilingnya. Beneran vibes Korea sih ini. Ini dia, tempat sewa bajunya. Pilihannya banyak ya. Bisa disesuaikan ukuran dan corak atau warna yang kita suka juga nih. Dan jangan khawatir, sudah ada petugasnya juga yang akan membantu mengenakan pakaiannya ya.
Nah, pakaiannya sudah ready. Saatnya kita naik perahu sekarang. Kamu naik sana berdua, bertiga mantan tuh. Kenji kalau mau naik tuh. Mana Mas ya? Akhirnya, kita sampai lagi di tempat naik perahu ya. Jadi, nanti di perahunya ini, kita harus mendayung sendiri ya teman-teman. Pastikan kita mengikuti arahan dari petugasnya untuk cara mendayungnya ya. 모두 즐겨봐 맛있는 요리 친구와 함께 행복한 식탁 웃음 넘치는 밤 한국 음식 사랑해 달콤한 맛 영원해 너와 함께 먹으면 더 행복해 한국 음식 우리의 꿈 아삭한 치킨 매콤한 양념 따뜻한 정 신선한 회 다채로운 색깔 환상적인 맛 매일매일 즐겨 함께하자 한국의 맛 세계로 퍼져 모두가 사랑해 우리 함께 한국 음식 사랑해 달콤한 맛 영원해 너와 함께 먹으면 더 행복해 Nah, kita sudah di perahu nih. Sekarang, saatnya berpetualang di sungai Korea ini. Doakan saya ya teman-teman. 한국의 맛 세계로 퍼져 모두가 사랑해 우리 함께 한국 음식 사랑해 Ayo. Ini seru banget sih. Jadi serasa ada di sungai asli, di mana kita bisa lewat di terowongan jembatan juga loh. Dengan warna air sungai yang hijau, yang di tengahnya ada tanaman bonsai yang estetik, serta dikelilingi oleh deretan pohon maple yang indah. Wah, ini mirip di Korea nggak ya? Kebetulan juga suasana di pagi ini sejuk agak mendung ya. Jadi tambah berasa di Korea nggak sih? Jadi untuk sewa perahu ini, biayanya 25.000 per orang. Untuk satu kali putaran ya teman-teman, karena ini mendayung sendiri, ternyata satu putaran itu lumayan juga loh. Butuh sekitar 15 menitan ya. Tapi tidak apa-apa deh, kalau pemandangannya secakep ini, aku sih semangat terus ya mendayungnya. Ikutin terus ya, kita berpetualang bareng di sungai Korea ini. Oke.
Wah, di sungai buatan ini ternyata ada ikannya juga ya. Walaupun tidak banyak yang terlihat, mungkin yang lain pada sembunyi karena takut perahu ya teman-teman. Nathan. Hei. Hei. Dadah. Ambil di kolong. Nah, ini pemandangan dari terowongan jembatannya ya, teman-teman. Hehe, seru kan? Selain untuk hiburan, ini juga bisa melatih kita untuk belajar menggunakan perahu ya teman-teman. Harus tahu cara mendayung, agar tidak nabrak ya.
Nah, ini karena aku salah mendayung, jadinya salah masuk jalur terowongan deh teman-teman. Hehehe. Ya udah tidak apa-apa ya. Namanya juga baru belajar. Udah nggak apa-apa lah situ mas. Dan akhirnya, sampai juga ya. Dan ini adalah adik dan kakakku yang juga sedang kesulitan ya. Saya situ foto. 1, 2. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi foto estetik ala Korea ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita cobain wahana nih teman-teman. Yang sedang aku naikin ini adalah Skyride, di mana kita bisa naik sepeda unik yang harus digoes dengan 2 orang. Wahana ini per orangnya dikenakan biaya 30.000 untuk 1 kali putaran ya teman-teman. Dan kebetulan saat masuk dapat voucher, jadi aku dapat diskon 20% ya. Goes Skyride di atas sini, bisa melihat sekeliling Minimania dengan lebih luas ya. Tuh lihat deh, miniaturnya tertata dengan rapi banget kan? Cocok untuk wisata edukasi anak-anak tuh. Di samping stasiun Skyride ini, ada juga wahana Adventureland ya teman-teman. Lihat deh, seru kan bisa main panjatan dan perosotan di situ ya. Oke. Ini dia Rainbow Slide. Dengan 30.000 kita bisa berseluncur di atas rainbow ini ya.
Oke, kita lanjut lagi berkeliling ke beberapa miniatur ya. Ini kita sedang lewat di miniatur Sphinx dan piramida Giza yang ada di Mesir ya. Dan ini ada juga miniatur Abu Simbel yang juga dari Mesir ya. Dilanjut di sebelahnya dengan Istar Gate yang ada di Irak. Dan saatnya kita coba memanah ya. Ini tiketnya 10.000 per orang untuk 10 kali anak panah. Murah banget kan? Lanjut dengan miniatur Colosseum yang ada di Yunani. Wah, keren banget ya. Miniaturnya terlihat detail mirip aslinya. Semoga nanti kita bisa melihat langsung di negaranya ya, teman-teman. Dan di sebelah sini juga banyak miniatur dari berbagai negara ya. Ada Opera House di Sydney, Australia, ada Menara Eiffel di Paris, Prancis, dan lainnya juga. Wah, ada Titanic tuh, Mak. Ada Titanic tuh. Dan akhirnya selesai juga ya keliling kita di Minimania Puncak Bogor. Semoga perjalanan ini bisa menambah informasi dan hiburan untuk kita semua ya. Dan jangan lupa, kalau kamu suka video perjalanan ini, silahkan di like dan subscribe channel Travel Activity ya. Dan follow juga Instagram dan TikTok kami di Travel Activity ya. Tunggu perjalanan seru kami selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tinggalkan pesan di komen ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya.